Pikiranmu berperan menarik uang dan kekayaan. Kita memiliki pikiran ini sangat luar biasa banget ya. Dan itu memiliki peran seutuhnya sebenarnya bagaimana kita menentukan masa depan kita. Dan kita bisa menjadi orang yang memang menjadi sesuatu yang kita impikan. Jadi kita memiliki impian untuk menjadi apa. Ataupun seberapa banyak kekayaan kita, berapa banyak tabungan kita. Pokoknya semua itu akan menjadikan diri kita sebagai orang yang selalu bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita. Nah, dari situ apa? Kita harus melibatkan yang namanya pikiran kita. Bagaimana melibatkannya? Itu tergantung apa yang kita tanamkan dan apa yang kita programkan pada pikiran kita. Tentu saja semua itu akan direkam oleh pikiran bawah sadar dan dijadikan sebagai program pada kehidupan kita, dan kita bisa menjadi apa atau kita menjadi siapa itu tergantung dari apa yang kita tanamkan. Apa kabar sahabat hebat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Peran pikiran ini sangat luar biasa banget dan itu bisa menentukan bagaimana kehidupan kita, bagaimana masa depan kita, dan kita mau jadi seperti apa ataupun kita mau menjadi siapa. Semua tergantung dari apa yang kita tanamkan dan apa yang kita programkan. Ketika kita memprogramkan segala sesuatu yang itu benar, bila kita memprogramkan segala sesuatu yang itu salah pun juga semua dianggap benar dan itu akan dijadikan sebagai request. Jadi ketika udah dijadikan request dan itu dikabulkan, maka teman-teman nggak boleh komplain, teman-teman nggak boleh ya pokoknya protes. Kok dikasihnya seperti ini? Padahal mintanya bukan seperti itu. Jadi teman-teman harus merubah apa yang ditanamkan, terus apa yang diinginkan itu dengan cara yang tepat. Nah, cara yang tepat ini bagaimana? Kita akan bahas ya bagaimana kita memaksimalkan pikiran kita untuk meraih yang namanya keuangan dan kekayaan. Dan kita langsung mulai di poin pertama. Energi positif membentuk frekuensi yang terarah. Menurut hukum tarikan, energi yang dipancarkan oleh pikiran kita memiliki frekuensi tertentu. Berpikir positif menciptakan frekuensi yang sejalan dengan keinginan kita untuk mencapai kekayaan. Ini membantu menarik pengalaman, peluang, dan sumber daya yang sesuai dengan tujuan kekayaan kita. Energi positif yang dipancarkan oleh pikiran bawah sadar kita itu mengandung sebuah magnet ya. Jadi di situ ada medan magnet yang akan menarik segala hal yang itu sudah kita inputkan. Jadi misalkan kita menginputkan segala sesuatunya itu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kita. Misalkan Anda menginputkan bahwa Anda memiliki nominal tertentu dalam rekening Anda, dan bahkan setiap rekening yang Anda miliki ada nilai uang tertentu. Nah, itu juga salah satu bagian yang kita programkan pada pikiran bawah sadar kita. Ketika kita sudah memprogramkannya, ketika kita sudah menginputkannya, apa yang kita inginkan saja itu akan menjadikan sebuah tarikan yang memang sesuai. Yang namanya alam semesta, dirinya akan menyesuaikan dengan apa yang sudah kita tanamkan. Dan ketika itu sudah dipancarkan oleh pikiran bawah sadar kita, maka yang dikenali oleh alam semesta adalah sesuatu yang ada di dalam pikiran bawah sadar. Apapun itu ya. Misalkan hal negatif pun, kalau Anda menanamkannya, ya itu akan ditarik dalam kehidupan dan itu akan menjadi sebuah kenyataan. Makanya kenapa kita harus selalu berpikirnya positif dan kita menanamkan segala informasi itu adalah hal-hal yang positif. Karena ketika kita sudah menanamkan semua itu, ya itu yang akan ditarik dan menjadi kehidupan kita di masa depan. Ketika kita udah menggambarkannya saat ini, maka apa? Alam semesta akan menyusun langkah-langkahnya atau menyusun alurnya untuk kita menuju ke sana, dan itu akan diberikan ya mungkin ada sedikit gemblengan untuk kita yang berupa apa? Berupa pemantasan diri. Ketika kita udah digembleng dan kita udah dibentuk, maka nanti ke depannya kita akan menjadi orang yang sesuai dengan apa yang kita pikirkan, sesuai dengan apa yang sudah kita programkan. Kita mau jadi siapa? Kita mau seperti apa? Tergantung teman-teman sendiri ya. Anda pengen menjadi seperti apa? Programkan pada pikiran bawah sadar Anda dan fokus aja pada hal-hal yang positif. Karena apa? Energi positif atau pikiran positif akan menarik berbagai hal yang positif juga untuk datang kepada kita. Karena frekuensi yang dipancarkan itu akan menyesuaikan dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Ketika itu sudah ditarik dan menjadi sebuah realita, siapa yang senang? Ya tentu saja Anda sendiri dong yang senang. Ya Anda menginginkan hidup Anda seperti apa dan itu sudah terwujud. Dan meskipun nih hanya sebatas informasi awal misalkan,
ya itu adalah sesuatu yang baik. Dan Anda harus meresponnya dengan positif juga. Ketika Anda sudah merespon dengan positif dan itu sudah dikabulkan menjadi sebuah realita, Anda sangat luar biasa banget dan Anda menjadi diri Anda sendiri. Jangan pernah menjadi orang lain atau bagian dari orang lain. Nah, bagian dari orang lain ini siapa? Ya orang-orang yang menginginkan Anda jatuh. Orang-orang yang menginginkan Anda ini lemah dan orang yang menginginkan Anda ini tidak menjadi siapa-siapa alias nobody. Maka jadilah somebody. Kita lanjut di poin kedua. Pikiran positif meningkatkan daya tarik. Berpikir positif meningkatkan daya tarik kita terhadap hal-hal yang diinginkan, termasuk kekayaan. Ketika kita fokus pada pikiran positif tentang kekayaan, kita cenderung menarik lebih banyak kesempatan, ide, dan koneksi yang mendukung perjalanan kita menuju kesuksesan finansial. Dengan kita berpikiran positif, dengan kita menanamkan hal-hal positif pada pikiran kita, maka kita akan menarik banyak sekali kesempatan dan itu bersifat positif juga. Karena apa yang kita pancarkan dari pikiran bawah sadar kita, itu tergantung. Jadi ketika kita berpikirnya positif, maka yang dikirimkan adalah hal positif juga. Begitu juga berlaku sebaliknya. Kalau itu hal-hal yang membuat kita ini ya serasa orang yang pesimis, atau kita bukan orang yang menginginkan segala sesuatu itu baik, ataupun kita menjadi orang yang menganggap segala sesuatu itu nggak mungkin, ya itu terserah sih, itu bebas saja. Cuman kesempatan nggak akan pernah datang, karena kesempatan hanya akan datang pada orang yang selalu berpikirannya positif, dalam artian dia fokus pada pengembangan hidupnya. Jadi alam semesta menyesuaikan dirinya dengan energi yang sudah kita pancarkan. Ketika apa yang sudah kita pancarkan itu adalah hal-hal yang kita inginkan dan kita berfokus di situ, maka segala sesuatu yang kita tarik itu akan menimbulkan banyak sekali peluang dan itu menjadikan kita orang yang berkelimpahan. Siapa sih yang nggak mau menjadi orang yang berkelimpahan? Mau ini itu bisa, uangnya banyak dan memiliki berbagai macam aset dan ya pokoknya mau gimana pun bebas. Karena apa? Ya apa aja kita punya dan kita bisa meraihnya. Itu pertama kali yang memang ditanamkan adalah ke niat kita dulu, terus ke pikiran kita. Nah pikiran ini kita juga bukan hanya melakukan imajinasi, tapi kita harus melakukan rasa juga. Mungkin ada yang pernah mendengar berpikirlah dengan hati. Nah berpikir dengan hati ini sebenarnya apa? Itu adalah sebuah vibrasi yang kita pancarkan dari perasaan kita. Ketika kita sudah memancarkan perasaan yang mungkin bahagia, perasaan yang bersyukur karena kita udah memiliki segala sesuatunya dan kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, meskipun itu hanya sekedar gambaran dan rasa, tapi kalau kita membuatnya itu seolah nyata, maka itu dianggap sebagai kehidupan kita yang sebenarnya. Dan apa yang kita inginkan itu akan terwujud dengan sendirinya. Ingat, segala hal yang positif akan menghadirkan kesempatan yang positif dan itu membawa kita kepada kemajuan dan kita menjadi orang yang selalu berkelimpahan. Dan kita lanjut di poin ketiga. Keyakinan yang kuat membentuk realitas. Berpikir positif membantu memperkuat keyakinan kita pada kemungkinan mencapai kekayaan. Keyakinan yang kuat bahwa kita layak mendapatkan kekayaan dan mampu mencapainya adalah kunci dalam hukum tarikan. Pikiran positif membantu memperkuat keyakinan ini, yang pada gilirannya membantu menciptakan realitas yang sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Kita juga harus memiliki keyakinan yang itu sangat kuat karena bisa menciptakan sebuah realita. Ketika realita ini sudah terwujud, maka kita pantas untuk meminta yang lebih tinggi lagi. Misalkan gini, Anda memiliki keyakinan yang full, terus Anda pengen hidupnya itu berkelimpahan sesuai dengan nilai yang Anda tentukan sendiri, karena ini sangat variatif ya, setiap orang berbeda ya. Jadi ketika Anda menginginkan nilai-nilai tertentu, Anda menginginkan proses hidup yang bagaimana, ataupun apa yang Anda miliki, semua harus Anda lakukan dengan keyakinan yang penuh. Ketika Anda memiliki keyakinan yang penuh, Anda memiliki sesuatu yang itu sangat luar biasa, maka apa? Akan terjadi sebuah tarikan yang itu menjadikan segala sesuatu ketika kita yakin, itu akan menjadi sebuah kenyataan. Contoh halnya, ketika Anda menawarkan sesuatu
entah produk Anda sendiri atau Anda bekerja sebagai sales atau marketing, yang di situ Anda menawarkan sebuah produk tapi Anda sendiri nggak yakin dengan diri Anda bahwa Anda bisa, otomatis orang juga nggak akan pernah yakin kepada Anda. Energinya akan terasa, ini jualan tapi kok dia kayak nggak yakin, dianya ditanya bingung sendiri, dianya nggak percaya diri, dan akhirnya apa? Nggak akan terjadi closing. Kenapa? Ya karena kita sendiri nggak yakin dengan diri kita. Begitu halnya ketika kita yakin pada diri kita, mungkin kita berjualan ya secara biasa-biasa aja, tapi kita yakin, itu malah justru kadang menentukan terjadinya closing, terjadinya penjualan, karena kita udah yakin dan diri kita sudah menarik segala sesuatu yang itu bisa kita wujudkan dalam kehidupan. Luar biasa banget kan? Dengan keyakinan yang maksimal, maka kita akan menarik segala sesuatu secara maksimal juga. Entah mungkin itu nanti bertahap atau langsung kita dapatkan semuanya, yang jelas yakin aja dulu ya. Yakin bukan berarti kita terus asal-asalan, bukan. Tapi dengan yakin kita juga harus menemukan pola dan kita harus mencari sebuah cara yang itu bisa membuat kita jauh lebih maju lagi dan kita bisa menjadi orang yang berkelimpahan. Dan kita lanjut di poin keempat. Mengubah pola pikir negatif menjadi positif. Hukum tarikan mengajarkan bahwa apa yang kita fokuskan dalam pikiran kita, itu akan kita tarik ke dalam hidup kita. Dengan berlatih berpikir positif, kita dapat mengubah pola pikir negatif yang mungkin menghalangi kemajuan finansial kita. Ini memungkinkan kita untuk menarik lebih banyak keberuntungan, kemungkinan, dan kesuksesan dalam hal kekayaan. Pola pikir yang negatif perlu kita rubah menjadi pola pikir yang positif. Misalkan, Anda menganggap uang ini adalah sesuatu yang selalu membuat masalah atau segala masalah itu disebabkan karena uang. Biasanya yang berumah tangga nih akan terjadi cekcok itu ketika sedang mengalami krisis ekonomi ya dalam keluarganya. Nah dari situ apa? Gak ada yang saling kompak, pokoknya saling menyalahkan. Nah dari situ apa? Timbul pemikiran-pemikiran yang negatif. Ketika udah timbul pikiran yang negatif, maka ya segala hal yang ditarik itu merupakan sebuah kesalahan dari, ya mungkin kalau ini tadi kita ngomong soal ekonomi ya, wah uang itu menyebabkan masalah, uang akar dari segala macam masalah dan setiap masalah dipicu oleh uang. Nah ketika udah berpikiran seperti itu, permasalahan ekonomi dalam keluarga Anda nggak akan pernah selesai. Kenapa? Karena akan saling menjatuhkan, akan saling menyalahkan. Beda halnya ketika Anda sudah bisa merubahnya, hal tersebut ya, yang tadinya pemikiran negatif, Anda rubah menjadi sesuatu yang positif. Maka Anda akan menarik segala hal yang positif juga. Yang tadinya menganggap uang itu sumber masalah atau ya pokoknya akar dari segala masalah. Tapi kalau Anda berpikirnya dibalik, bahwa uang itu adalah sesuatu yang mudah Anda dapatkan dan sesuatu yang mudah Anda miliki, maka itu adalah hal yang menjadi sebuah tarikan positif. Karena kita adalah energi, uang juga energi. Ketika kita selaras dengan energi uang atau uang juga nanti sudah menyelaraskan dengan energi kita, maka kita akan menarik banyak keberlimpahan ya, terutama soal keuangan. Dan itu sangat luar biasa banget. Ketika Anda sudah mendapatkan itu semua, Anda patut bersyukur dan Anda bisa berbangga diri. Kenapa? Aku bisa merubah cara pikirku dan aku bisa merubah yang tadinya ku anggap itu sebuah masalah menjadi sesuatu yang itu mudah kudapatkan, yaitu apa? Uang. Nah, ketika Anda sudah memiliki itu semua dan Anda bisa mengatur bagaimana pola pikir Anda tentang hal yang negatif menjadi hal yang positif, itu Anda akan menjadi orang yang dengan mudah mendapatkan keberlimpahan juga. Kenapa? Pikiran kita itu tergantung dari apa yang kita jalankan. Ingat, jangan kita dikendalikan oleh pikiran kita, tapi kitalah yang mengendalikan pikiran kita. Dengan begitu, Anda akan menjadi orang yang bisa mengontrol kehidupan Anda. Anda mau bagaimana, Anda sedang apa, ataupun Anda ingin seberapa banyak uang yang akan Anda miliki, Anda yang bisa menentukannya. Tapi ketika Anda dikontrol oleh pikiran, dari situlah logika yang bermain. Segala hal dianggap nggak mungkin, nggak bisa, dan lain-lainnya. Jadi Anda harus berhati-hati dengan yang namanya pikiran Anda sendiri. Dan kita lanjut di poin kelima. Kesadaran dan pengalaman yang lebih dalam. Berpikir positif membawa kita ke dalam keadaan kesadaran yang lebih dalam tentang potensi kita dan kekuatan pikiran kita. Dengan kesadaran ini,
kita dapat memanfaatkan kekuatan pikiran kita untuk menciptakan kehidupan yang lebih kaya dan lebih memuaskan secara finansial. Dengan kita selalu berpikir positif, itu akan membawa pengalaman yang lebih dalam lagi, lebih deep lagi ya. Apa yang kita jalankan, apa yang mungkin kita alami, itu akan menjadi sebuah pembelajaran yang membuat kita ini jauh lebih dewasa lagi, jauh lebih bisa menghargai. Mungkin ada proses-proses yang udah kita lewati, kita akan menjadi orang yang bijaksana. Ketika kita udah menjadi orang yang bijaksana dan kita bisa mengendalikan apa yang mungkin menjadi tadinya permasalahan, tapi dengan pengalaman kita yang mendalam, maka kita akan bijak. Oh, ini masalahnya begini, aku harus selesaikannya begini. Oh, aku sedang menghadapi ini. Oh, jalan keluarnya begini. Nah, itu semua tergantung bagaimana kita mengolah yang namanya pikiran dan rasa kita. Ketika kita bisa mengolah keduanya dan kita secara bijaksana selalu mengolahnya secara positif, maka kita akan menarik hal-hal positif yang akan datang kepada kehidupan kita dan sukses berkelimpahan.